Hai guys, kita bertemu lagi bersama Elia Miron belajar Alkitab sambil berinteraktif dengan jawaban Alkitab. Mari simak bersama-sama. Malam. Malam Kak, mau tanya Tanya. Mengenai Yesus. Apakah yang waktu disalibkan itu, apakah Yesus atau kealahannya? Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Yang tersalib pribadi Kristus, tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Begitu. Halo? Terus, apakah Yesus waktu penciptaan Yesus ada bersama-sama dalam proses penciptaan itu, penciptaan dunia? Yesuslah yang menciptakan, karena dia firman yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Tanpa Yesus tak satu pun yang telah dijadikan. Karena dia firman yang hidup yang mencipta. Kamu kan melakukan segala sesuatu menggunakan firman-Mu. Maka Allah Sang Bapa menciptakannya melalui Kristus. Karena Kristus adalah sabdanya Bapa sendiri. Gitu. Oke Kak. Ini kok nggak turun-turun ya di saya ya. Halo Abah. Nggak ada ya. Baiklah. Ada banyak yang mulai teman-teman, jadi tolong responsif ya. Halo, malam. Ya, halo malam, silakan. Mau tanya apa? Dapat sempat tanya. Perbedaan. Kalau kamu putus-putus, tidak jelas gitu ya. Halo. Apa perbedaan Ortodoks dan Kristen Protestan? Apa perbedaan? Ortodoks dan Kristen Protestan. Kristen Protestan itu lahir dari gerakan Luther di abad ke-15. Kalau gereja Ortodoks sudah ada di abad pertama, sifat gereja yang lurus. Lalu? Thank you, Ko. Ada lagi yang mau kamu tanya? Halo? Oke, nggak ada ya. Silakan DHI. Malam. Selamat malam Kak Elia. Ya. Suara saya kedengaran Kak? Ada. Silakan brother. Mau tanya apa? Ini Kak yang mau saya tanyakan. Pendapat dari Kak Elia. Kan saya juga Kristen Protestan tentang ini Kak. Kematian. Kan kalau kita melihat di kitab Injil Lukas tentang bagaimana Lukas ini menggambarkan keadaan setelah kematian tentang orang kaya dan Lazarus. Kemudian saya bandingkan di kitab Yohanes, Injil Yohanes, dan di kitab Wahyu, Injil Yohanes dan kitab Wahyu ini sama-sama kayak melihat bahwa setelah kematian itu ada dua kematian. Setelah kematian itu kita telah sampai kepada Bapa, Kak. Kayak bagaimana penjelasan itu? Iya, bahwa memang untuk sampai kepada kematian yang kedua itu adalah lautan api, gitu. Dan pada Lukas 16 itu, kisah orang kaya dan Lazarus itu masih di kematian yang pertama. Karena kebangkitan belum terjadi, itu di Tartarus dan juga di Firdaus. Orang kaya itu menderita di alam maut, Tartarus, sedangkan orang kaya Lazarus itu di Firdaus, di dalam pangkuan Abraham, gitu. Berarti Kak, setelah kematian pertama itu kan banyak orang yang mendefinisikan bahwa setelah kita mati itu menurut pandangan iman Kristen kita mati ya itu langsung ke surga kan itu. Oh tidak, kita ke tempat penantian dulu. Iya. Firdaus. Oh berarti ke tempat penantian untuk menantikan kedatangan Yesus, lalu kita dibangkitkan, lalu ini. Lalu kita ke langit bumi baru setelah itu. Iya. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya, brother? Itu aja. Terima kasih. Oke, thank you ya. God bless ya. Banyak banget yang mau naik ini. Silakan Sof. Selamat malam. Musiknya dimatiin dulu.
Ya, silakan. Mau tanya apa? Saya mau bertanya, pada saat kemunculan gereja Protestan, pada saat itu alasannya apa saja ya, dan pada zaman sekarang ini apakah yang tidak disetujui oleh Martin Luther waktu itu masih ada? Ya, kenapa ada gereja Protestan? Itu datang dari protesnya Luther dengan melakukan 95 dalilnya terhadap kesalahan gereja Katolik pada waktu itu. Ya, memang pada waktu itu kan kalau kita belajar dalam sejarah, tidak mungkin ada sebab, tidak mungkin tanpa akibat, tanpa sebab. Jadi Luther itu memprotes gereja pada saat itu karena dia melihat gereja dalam keadaan yang sudah menyimpang. Lalu dia melakukan aksinya bahwa dia tidak setuju kepada Luther, kepada gereja. Dan gereja saat itu mungkin meresponi Luther itu dengan tidak baik, sehingga pada akhirnya Luther tetap pada posisinya, yang kemudian membuat Luther diekskomunikasi. Ya, dan kemudian Luther dan para pengikutnya yang setuju dengan Luther itu menyebut dirinya sebagai orang-orang Protestan. Gitu. Apakah ada kemungkinan gereja Protestan akan kembali bersatu dengan gereja Katolik? Saya tidak tahu dan sepertinya itu tidak akan. Gitu. Apa yang menyebabkan itu tidak terjadi ya? Menurut pendapat Bang Elia, apa yang menyebabkan itu tidak mungkin terjadi ya? Perbedaan pandangan teologis dan dogmatis. Karena gereja Katolik sendiri, kalau kita lihat kan semangatnya gereja Protestan itu kan pada mulanya adalah kembali kepada kitab suci. Meskipun pemahaman Luther pada saat itu kembali kepada kitab suci dengan sola scriptura itu ya mungkin kurang tepat. Ya, dalam pengertian bahwa ya dia karena waktu itu mungkin menggebu-gebu dengan gereja Katolik sehingga memandang gereja Katolik itu salah total semua, begitu. Nah, itu adalah biasnya Luther. Itu cara dia memandang dia itu salah gitu. Tetapi pada akhirnya Luther kan mengatakan bahwa karena dia punya kesan yang buruk terhadap gereja Katolik, maka dia mengatakan gereja Timur, dalam hal ini gereja Ortodoks, adalah gereja yang tidak tercemar. Jadi iman yang mula-mula itu ada di gereja Ortodoks, begitu. Nah, jadi apa yang menyebabkan itu berpisah, tidak mungkin bisa bersatu? Yang pertama itu karena adanya perbedaan dogma teologis. Karena kalau sekian kita kalau kita melihat rujukan Luther dalam hal ini adalah gereja Ortodoks sendiri punya pandangan yang berbeda dengan gereja Katolik Roma. Ya, sehingga hal itu akan mempersulit orang-orang Protestan yang notabene melihat iman yang mula-mula ada pada gereja Ortodoks untuk kembali kepada gereja Katolik, mengingat yang melatar belakangi gereja Protestan melakukan protes kepada gereja Katolik pada masa itu. Dan memang ada dogma-dogma di dalam gereja Katolik di masa Luther yang sampai sekarang tetap dipertahankan. Begitu. Oke, terima kasih jawabannya, Bang. Ya, oke. Silakan Glowing Goal. Oke, shalom, selamat malam Kak. Ya, Bang. Baik, jadi di sini saya mau tanya mengenai bahasa roh Kak. Sedikit cerita. Jadi saya dari gereja karismatik Kak. Nah, setiap kali ibadah itu di hari itu Suaranya putus-putus. Kamu boleh perbaiki koneksi dulu nggak? Nanti naik lagi ya. Perbaiki koneksi dulu ya, biar yang lain tidak terlalu lama menunggu. Suaranya putus-putus soalnya. Ingat ya teman-teman, koneksi kalian kalau buruk itu mempengaruhi koneksi saya. Gitu. Koneksi kalian kalau buruk. Halo Karawi. Halo, selamat malam. Ya, malam, silakan. Mau tanya apa? Iya, Kak, di sini saya mau tanya, menurut Kak Elia, nasar tentang seorang anak itu, apakah memang harus diberikan kepada gembala setempat sebagai anak angkatnya, atau seorang anak yang dinasarkan harus tetap bersama orang tuanya? Maksudnya apa ini? Konteksnya saya nggak ngerti. Jadi maksudnya begini Kak, ini kakak perempuan saya, anaknya sebelum dia melahirkan memang sudah dinasarkan untuk diberikan kepada gereja. Menurut Kak Elia itu memang harus diberikan sama gembala atau memang tetap sama kakak perempuan saya? Dinajarkan diberikan kepada gereja kan, bukan kepada hamba Tuhan kan? Oh, jadi memang harus anaknya bersama orang tuanya begitu? Ya kan, dinajarkannya kepada gereja, bukan kepada hamba Tuhannya secara pribadi. Betul nggak? Oh iya, baik. Gitu. Ya tetap ya, Kak, benar.
Tetapi nanti kalau udah gede, baru kalau mau melayani di gereja silakan. Itu kan orang tuanya yang tahu. Dia mengajarkan berikan ke gereja itu, dalam benaknya gereja itu apa? Apa yang terbesit di pikirannya memberikan anak itu kepada gereja ketika ia mengajarkan itu? Dia yang Siap, tahu. Kak. Makasih. Gitu ya. Jadi tanya ke orang tuanya. Ya. Oke. Oke. Ya. Gitu ya. Jadi tanya ke orang tuanya, ada orang tuanya yang tahu apa yang terbesit di pikiran orang tuanya ketika dia mengatakan bahwa aku mengajarkan anak ini kepada gereja gitu. Jadi apa artinya gitu loh. Aduh, yang mau naik hampir 100 orang, maaf ya, nggak bisa kalian naik satu-satu. Silakan Akang. Akang? Akang tidak ada Akang? Halo Kak, Silakan Miranda. Mau tanya apa? saya mau nanya Kak, bagaimana sih sebenarnya dinamika perpolitikan dalam sejarah bangsa Israel? Wah, kamu tanya tugasnya ke saya. Cuma membuka pemahaman saya Kak, bagaimana sih sebenarnya Nah, dinamika jujur aja, kamu lah kalau lagi ngerjain tugas bilang aja. Iya Kak. Ya. Kalian kok jadi saya kayak Google gitu ya, Google berjalan gitu. Ya, bagaimana sejarah perpolitikan bangsa Israel. Ya. Politik itu kan metode, ya politik itu alat gitu. Masalah penggunaannya baik atau buruk itu tergantung orang yang ada di dalam kekuasaan. Ya. Yang punya kekuasaan dalam menjadi pelaku-pelaku atas politik. Nah, bagaimana politik bangsa Israel sejak berdiri sampai sekarang itu ribet. Ya, ada masanya politiknya itu tidak baik, ada masanya itu baik. Itu ketika tidak baiknya itu ketika misalnya bangsa Israel itu pada akhirnya memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, ketidaktaatan mereka itu kan dicerminkan di dalam politik mereka. Ketika mereka beradu dengan Allah, kemudian mencari ilah-ilah lain, kemudian tidak setia kepada Allah yang benar tentang apa yang Tuhan perintahkan, ya itu juga hal yang salah. Tetapi kan kalau kita melihat di dalam Alkitab, pemilihan raja-raja Israel itu kadang-kala Tuhan melakukannya secara sendiri, kadang juga atas desakan bangsa itu. Nah, jadi itu kompleks ya. Jadi kalau mau berbicara kondisi politik bangsa Israel, kalau kita mau runut sampai sekarang pun bangsa Israel yang dimaksud itu kepada bangsa Israel merujuk kepada yang mana? Gitu loh. Jadi memang ribet dan itu terlalu general. Jadi kalau secara singkat bisa saya katakan bagaimana dinamika perjalanan, namanya juga dinamika, berdinamika. Ya tentu dinamis, berkembang menurut apa yang mereka pahami sebagai sebuah bangsa. Gitu. Ya. Terima kasih ya Kak. Ya. Oke, silakan Justin. Ini Kak, saya mau tanya ini tentang ini silsilah Yesus yang sebenarnya itu yang apa, kayak dari Bunda Maria aja. Maksudnya Yesus punya keturunan? Kayak Bunda Maria kan dari neneknya itu kan seorang ini manusia juga kan. Terus kalau kayak ini Yusuf kan dari apa tuh, dari manusia. Jadi saya mau tanya itu ini silsilah Maria sama Yusuf. Iya, kalau kamu melihat silsilah Maria dan Yusuf, kalau di kitab Matius itu dari Yusuf, tapi kalau di Lukas itu dari Maria. Jadi ada dari ibunya, ibu Tuhan Yesus Maria yang dari Yehuda, ada juga dalam Matius yang dari Yehuda, itu dari Yusuf. Dan semuanya manusia. Hanya saja Tuhan Yesus tidak datang dari bibitnya Yosef, tetapi dari Roh Kudus. Jadi kemanusiaan Tuhan Yesus itu murni dari Bunda Maria aja. Jadi yang kamu tanya itu apa? Yang tanya itu kayak siapa sih sebenarnya mamanya Bunda Maria? Mamanya Bunda Maria? Mamanya Bunda Maria siapa begitu? Iya. Ana, bapaknya Eliakim. Oke. Gitu. Lalu? Terus kalau kayak misalnya kan kita ini turunan Nuh, karena air bah kan sudah menghanyutkan semua orang dari dunia ini kan. Terus kita ini berarti dari keturunan Nuh sekarang. Betul, iya. Terus yang saya dengar itu kalau kayak misalnya tuh Sem, Ham dan Yafet itu terbagi dalam
beberapa koloni. Jadi kita nih dari koloni mana dan yang mana itu dari koloni mana gitu. Ya kita dari kalau orang Asia dan Eropa itu dari keturunan Yafet. Kalau Sem itu bangsa Semitik, itu daerah Timur Tengah. Kalau Ham itu daerah Misraim. Kalau dulu Alexandria, sekarang itu Mesir. Itu daerah-daerah Afrika. Kalau kita keturunan Yafet. Oke Kak, kasih. Oke. Kalian pada ngerjain tugas agama, kalian naik ke sini, Tuhan. Ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ke Google lah, lebih lengkap ya. Oke, gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Anak-anak ya, kalian tuh nggak boleh patahkan semangat anak-anak. Dan boleh begitu. Silakan Ibu. Halo. Ya, silakan. Halo? Halo, tes. Jelas kan Apa suaranya? brother? Iya bro, selamat malam, salam. Akhirnya naik juga ini. Seminggu aku ngikutin, waduh. Ini maksimal nanya berapa nih? Numpuk soalnya. 2 aja. Oh 2. Ya udahlah 2. Ini mau nanya. Jadi kebetulan saya banyak merantau. Yang jadi kendala itu ya mau dibilang pandangan, pendapat silahkan. Nah kalau saya sekarang ini di Lutheran. Sekarang, jadi beberapa kali ada ke teman-teman yang di karismatik pernah juga ikut di teman-teman yang hari ke-7 Advent. Nah pernah juga sedikit lebih lama mungkin pas zaman sekolah di Pentakosta. Nah menurut bro nih, kan sesuai nama nih, Kristuspedia, saya tidak mencari pembenaran, cuman benang merah yang bisa dipegang nih, kita sebaiknya kemana gitu sih. Itu dulu lah pertanyaan yang pertama. Di mana ada Kristus, disitulah kita pergi. Bukankah gereja adalah dirimu sendiri? Jadi kita kemana pergi? Di mana ada Kristus yang benar menurut pengajaran para rasul yang sudah dituang dalam kitab suci, dan kitab suci telah tersebar ke seluruh dunia. Kesitulah kamu pergi. Mau Pentakosta, mau Lutheran, mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodoks, silahkan. Anda nggak perlu ribet menemui Allah. Anda nggak perlu ribet. Pas dari dogma berarti bagaimana? Ya, dogma ngomong apapun, kalau Kristus diajarkan di sana sebagai satu-satunya jalan kebenaran, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, lalu mengakui ketritunggalan Allah sebagai Allah yang hidup, Allah Sang Bapa bersama firman dan rohnya, mengakui karya Allah yang bekerja di dunia melalui para nabi, mengakui para rasul yang ada dalam perjanjian baru dan pengajarannya. Ya udah. Nah itu setuju, cuman menurut saya akhir-akhir ini itu terkesan ya, saya juga komplain ke orang tua saya, mereka tuh lebih ke figur yang siapa yang khotbah, atau siapa bapak gembalanya, atau siapa yang jadi penatuannya. Jadi agak bingung gitu. Lihat isinya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi nilailah pendeta, mau romo kayak mau pastor kayak yang katanya diurapi begini apa segala macam, itu bullshit kalau buah pengajarannya tidak benar. Jadi lihatlah pengajarannya. Kalau dia cuma menyenangkan telingamu aja, Tuhan memberkati lalu berkata lembut-lembut tetapi tidak membangun imanmu, tidak menghajar dan menegur kamu, itu bukan sesuatu iman yang benar. Ingat, gereja itu bukan menidurkan kamu, tapi gereja itu tempat dosamu ditelanjangi. Sehingga ditelanjanginya dosa dan keburukan kita oleh pendeta yang berkhotbah, itu membuat kita sadar bahwa hal itu adalah teguran dan hajaran dari Tuhan melalui hambanya karena kasihnya. Karena ada tertulis, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Jadi orang Kristen itu harus lebih menyukai makanan keras daripada yang lembut-lembut, yang menina bobokan kamu. Jadi kalau kamu pandang figurnya karena pendeta itu ngomongnya berkat, pendeta itu lebih kaya, maka ketika saya mengikuti dia, saya lebih kaya. Pendeta itu lebih hebat, lamanya lebih besar, maka ketika saya mengikuti dia, maka saya akan seperti itu. Tapi kamu tidak melihat apa yang dia wartakan. Yang dia wartakan itu hanya sebatas moral, atau dia memperkenalkan Kristus kepadamu dengan benar. Ada begitu banyak, mohon maaf, pendeta-pendeta yang hanya berbicara moral tetapi tidak berbicara tentang apa yang Kristus lakukan di atas salib.
Cara mengelola uang, cara melakukan ini, cara melakukan itu dibahas di mimbar gereja, tetapi berita Kristus tidak diwartakan di sana. Lalu apa? What are you looking for? Datang ke gereja. Kalau kamu mau cari cara kelola ini, kelola itu, kamu aja nggak usah ke gereja. Kamu pergi aja ke manajer investasi. Kamu cari aja ke sekuritas. Jadi kalau orang beriman melihat figurnya, karena dia pendeta gede, lalu mari ikuti dia. Lihat isinya. Lihat apa yang dia sampaikan. Makanya semua orang itu perlu belajar Alkitab agar kita bisa menilai. Bukankah firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Kita harus menguji segala sesuatu. Yang diperkatakan pendeta itu harus kita uji. Yang dikatakan romo-romo harus kita uji. Yang dikatakan saya pun, perkataan saya harus Anda uji. Saya nggak mengatakan you harus follow me. No. Ya. Betul. Itu yang terpenting. Jadi jangan ini loh. Jangan bias. Ya, makanya jujur saja tanpa bermaksud apapun, kalau saya khotbah-khotbah itu saya nggak pernah bawa khotbah-khotbah yang enak-enak, yang berkat-berkat tuh saya nggak pernah bawa khotbah begitu. Ya mungkin Anda berpendapat lain silahkan, tapi itulah saya. Banyak yang aku banyak. Nah, yang kedua, saya sangat setuju, bro. Orang Batak ya, benar ya? Lanjut ke pertanyaan aja. Oh, kedua. Karena yang menjadi kendala saya itu ya tadi ketika kita mencoba mungkin mengkritik, kita coba ya ajak tukar pikiran, terkesan kita ini ya sudah kamu itu jemaat, kamu itu belum paham, kamu tuh nggak sekolah teolog, ya coba dikoreksi saya ya. Jadi saya lebih baik ya pindah sudah gitu, nggak terlalu lama di sana. Akhirnya sampai saat ini ya begitu kalau saya ya pindah saja sudah. Kira-kira memang sudah tidak sejalan ya sudah gitu. Nah, apakah menjadi kesalahan bagi saya berpindah-pindah? Apa dulu ini? Gimana? Kamu pindah apa? Ya pindah gereja, pindah ganti pendeta, begitu-begitu. Tadi kan saya bilang saya merantau tuh. Iya. Nah, apakah itu menjadi kesalahan saya? Enggak. Tidak stay pada satu tempat? Karena tadi saya ngikutin persis itu. Kita tanya dulu nih, kok Bapak kok bilang begini, Ibu kok katakan begitu. Nah, mungkin bagi beliau tidak ada jawaban atau memang tidak sesuai respon yang diharapkan dari saya, ya sudah gitu, kita ya dikesampingkan saja. Ya daripada tidak bertumbuh ya saya pindah gitu. Apakah itu menjadi kesalahan atau bagaimana? Coba dikoreksi dulu. Tidak salah. Rasul Paulus itu berkata hamba Tuhan harus dihormati 2 kali lipat yang mengajar dengan benar. Jadi kamu kalau mau imanmu bertumbuh ya carilah yang memang membuat kamu bertumbuh. Dan pertumbuhan orang itu kan beda-beda. Ada yang memang suka lembut-lembut, dengan lembut-lembut dia bertumbuh. Ada yang suka dengan cara yang hajaran dan teguran yang menekankan kepada hal-hal tertentu, ya silakan aja. Bukan berarti orang Kristen itu ketika khotbah itu, pendeta-pendeta itu harus marah-marah, bukan begitu. Tapi disampaikan dengan lemah lembut, tetapi materinya itu adalah menghajar dan menelanjangi kita. Itu yang terpenting. Jadi kalau Anda cari-cari yang senang-senang aja, itulah yang hal seperti itulah yang menyebabkan ketika penderitaan datang menimpamu, kamu mencari ilah lain. Karena imanmu setipis tisu. Kamu tidak siap menderita, mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sehingga ketika kamu kesakitan, kamu mencari kesembuhan dari yang bukan Kristus. Hal itu nyata. Makanya cari Tuhan itu jangan mencari di dalam keuntunganmu. Carilah Tuhan kok seperti cari dukun. Pengen berkat-berkat saja tapi tidak mau menerima ujian dari Tuhan. Di manakah kebanggaanmu kalau begitu? Apa bedamu dengan dunia ini? Silakan Shimmer. Halo, selamat malam Kak. Iya malam. Ini mau tanya yang soal pengangkatan. Kalau menurut Kak Elia, ada kan yang percaya soal ketika pada hari penghakiman itu kan ada pengangkatan. Ada yang percaya dan ada yang nggak percaya soal pengangkatan. Kalau menurut Kak Elia gimana? Ya saya adalah golongan yang tidak percaya pengangkatan. Saya percaya kebangkitan. Jadi kalau Anda mau tanya bagaimana pengangkatan, tanyakanlah kepada mereka yang percaya pengangkatan. Saya tidak percaya pengangkatan. Saya percaya kebangkitan. Kedatangan pertama dan yang kedua. Gitu. Ya. Oh, ya oke Kak, itu aja kan. Makasih. Ya. Silahkan Sikas, selamat malam.
Halo? Aku nggak nanya. Nggak nanya, aku tidak nanya. Tetapi aku rekod. Rapture berarti nggak percaya tidak? Silakan lah. Nah, malam. Apalah kau gurdaki di situ? Silakan Iwan. Selamat malam Iwan. Halo? Iwan? Tidak ada suara Iwan. Apakah lagi bersama dengan Jibril? Sehingga tidak ada suara? Halo Kak. Oke, halo. Silakan brother. Apa yang Tadi, ya, makasih Kak Ilya Shalom. udah? Tadi saya dengar Kak Ilya bilang saya percaya kebangkitan gitu kan. Kenapa Kakak bisa percaya tentang kebangkitan bukan pengangkatan gitu? Karena Yesus bangkit, tidak diangkat. Lalu kita baca di Wahyu kan, kita agak banyak menemukan Wahyu berapa? Apa masih lama? Kalau masih lama kita ganti ke yang lain dulu, nanti kamu naik lagi. Oh ya udah Kak. Oke. Cari dulu ya, nanti naik lagi. Kasihan yang lain. Nah, sebelum bertanya, kalau punya dalil-dalil mau berargumen dengan saya, kalian mau, oh Elia saya tidak setuju, silahkan, nggak apa-apa gitu. Tapi siapkan dulu ayat-ayatnya ya, biar yang lain tidak kasihan menunggu, oke? Gitu. Karena yang bertanya banyak, hanya satu orang. Silakan Oneteo. Ya. Halo? Halo? Halo. Ya, silakan Bu. Halo, malam. Ini saya mau tanya, di dalam Keluaran 20 ada 10 hukum Taurat, 10 perintah ya, yang menyebutkan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, saya berpikir tentang gambar Tuhan Yesus. Itu kan asalnya gambar Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus, tapi dicari figur yang sama dengan Tuhan Yesus, maka dilukislah gambar itu, dan sekarang gambar itu dipajang dan dipakai dan kadang menjadi simbol orang-orang Kristen. Nah, saya sedikit terusik dengan kalau mau disesuaikan dengan 10 perintah ini yang tentang jangan ada padamu patung atau apapun yang menyerupai apapun. Apakah menurut Elia bagaimana ini? Apakah ini memang dibenarkan, benar bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau kalau saya lebih ini ke salib daripada ke gambar Tuhan Yesus yang harus dipajang-pajang di mana-mana gitu. Lalu di salib itu ada Tuhan Yesusnya, bukankah itu patung? Nggak ada Tuhan Yesus, salib doang yang melambangkan bahwa Tuhan Yesus pernah disalib untuk menebus dosa kita sebagai umat manusia. Oke. Salib itu ukiran nggak? Enggak. Kalau gerejanya kami dibuat kayak oratorium itu yang enggak ukiran, cuma kayu, tapi ada di gereja dibuat yang nyala, tapi tetap benda ya. Bukan apa. Masalah gambar itu nggak masalah, karena tidak ada diatur mengenai gambar. Tetapi patung yang menyerupai apapun. Sekarang saya tanya, di tabut perjanjian, di atas tabut perjanjian ada patung kerup nggak? Tabut perjanjian ada kerup. Tuhan melarang buat patung, tapi kenapa dia sendiri nyuruh buat patung kerup?
Ya. Nah, itu artinya bahwa memang kita tidak boleh membuat patung untuk disembah dan bertakwa kepada mereka. Jadi mau buat patung apapun itu silahkan. Mau buat patung Tuhan Yesus, mau buat apa, mau patung-patung apa, silahkan mau dibuat. Tetapi jangan menyembah patung itu. Karena patung-patung itu kan seni. Kita bisa mewartakan Injil melalui patung bagi orang yang nggak bisa baca, nggak bisa dengar. Kita bisa menginjili melalui itu, melalui gambar. Di zaman Tuhan Yesus banyak orang yang nggak bisa baca. Makanya Rasul Lukas itu menggambar ikon-ikon itu agar orang-orang itu bisa mengerti Injil melalui gambar. Makanya jangan heran di gereja-gereja purba itu banyak gambar-gambar Tuhan Yesus. Tapi gambar itu bukan betulan muka Tuhan Yesus, tetapi teologi dalam warna. Artinya muka Tuhan Yesus itu digambar menurut teologi. Itu membantu orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak bisa mengerti, itu bisa mengerti melalui gambar. Jadi jangan salahkan gambar, jangan salahkan patung, karena itu bercerita tentang apa yang digambar. Ya, terus gini ya, apakah itu tidak membawa image kita? Kan orang-orang Kristen kadang mereka katakan begini, mereka bermimpi lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti apa ditanya? Itu seperti gambar itu. Nah, padahal gambar itu ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau dia menampakkan diri dalam rupa yang bagaimanapun silahkan. Anda jangan batasi Tuhan. Mau dia tunjukkan dirinya berbeda rupa dengan saya, dengan menunjukkan dirinya kepada kamu berbeda rupa pun nggak apa-apa. Jangan batasi Tuhan. Kalau Anda mengatakan image-image dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau buahnya itu menuntun dia kepada Kristus, bukankah Roh Kudus, penolong yang diutus oleh Yesus yang menuntun kita kepada Kristus? Adakah iblis mau kita dibawa kepada Kristus? Tidak. Jadi mau dia mimpi gimana, kayak mau apa, kayak mimpinya, tapi dia akhirnya mimpinya itu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang diberitakan dengan benar dalam kitab suci. What's wrong with that? Karena itu nggak mungkin dari setan. Setan nggak mungkin menuntun orang kepada Kristus. Iya. Terus boleh tambah satu lagi? Ya, silakan. Ini mengenai kan kalau Katolik itu memang mereka sampai ada patung Bunda Maria itu ya di gerejanya yang mereka harus pakai apa tata ibadah seperti itu bukan liturgi, ritual ibadah mereka. Nah, terus saya mengikuti waktu pemakaman itu mereka mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Itu apakah menurut Elia gimana? Ya, mereka mendoakan orang meninggal itu karena mereka punya dogma terhadap api purgatori. Ya, silahkan saja mereka mendoakan orang mati, nggak apa-apa. Itu urusan mereka. Ya, saya juga Protestan, saya doakan orang mati kok. Tapi saya mendoakan orang mati bukan untuk orang mati itu bisa ke surga atau ke neraka. Kalau dia di neraka, tetap di neraka. Saya mendoakan orang mati agar rohnya dituntun ke Firdaus. Karena dalam Lukas 16, orang mati itu rohnya dituntun oleh malaikat ke Firdaus. Anda pikir ketika Anda mati dalam sekejap mata Anda langsung pergi ke Firdaus begitu? Anda, roh Anda berjalan menyusuri udara ini sampai ke Firdaus, dan itu dituntun oleh malaikat. Makanya ketika orang mati, ya saya mendoakan mereka agar doa saya mengiringi perjalanan roh orang yang saya doakan itu menuju Firdaus. Dia akan ke Firdaus, tetap ke Firdaus. Tidak ada yang salah dengan doa. Jadi kita pun nggak boleh memandang aneh orang Katolik. Mau mereka doakan ya nggak apa-apa, gitu. Toh Tuhan juga yang berotoritas mau kabulkan doa mereka atau tidak. Nggak masalah. Doa tidak akan pernah merubah nasib orang, mau ke neraka ataupun ke surga. Tapi doa itu kita panjatkan sebagai tanda iman kita untuk menemani mereka menuju Firdaus. Itu motivasi doa itu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. God bless. Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Kok ada dangdut di sana ya? Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Halo? Pak Willy? Malam? Halo Pak Willy? Kalau Pak Willy tidak ada, kita lanjut ya.